Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo Marita, apa kabar? Sehat. Hari ini kita nggak cuma suaranya aja, tapi ada wajahnya ya. Sip. Makin eh, ngikutin ala-ala orang-orang ya. Jadi Marita, hari ini tuh lagi di mana kita Marita? Sekalian dipromosin aja kita ini. Kita sekarang berada di Open Library Telkom University. Wah, keren ya. Jadi luar biasa ya. Jadi tempat di mana kita belajar, tapi dengan situasi yang Menyenangkan ya. menyenangkan. Oke. Easy banget lah. Nanti kita show per sectionnya, tapi sekarang kita ngobrol dulu sama Marita ya, Marita ya. Oke. Marita, aku mau curhat nih. Oke. Ya. Apa yang mau dicurhatin? Jadi ada film yang ditonton yang sekarang itu, kemarin kan kita udah ngomongin film tuh yang perjodohan itu ya Mak. Ya. Nah, walaupun aku belum ketemu jodohku juga nih. Pasti ketemu. Insya Allah nanti ya Mak ya. Nah ini sekarang penggantinya Mak. Jadi ini tuh lagi rame tentang kesehatan mental gitu. Oke. Jadi si film itu nih tentang si seorang penulis buku. Tapi dia punya masalah mental. Jadi sehingga walaupun dia menulis buku anak-anak, tapi galak, dia tuh antisosial gitu. Jadi bertolak belakang kan biasanya kalau Pak Kaseto aja ya, mengurusi anak sangat kekanak-kanakan, sangat kebapaan gitu ya. Ini selamat sore ya sekali lagi kan para yang mendengar dan sekaligus melihat wajah Marita sesungguhnya ya. Kalau hari ini kita akan membaca judulnya itu kita berangkat dari sebuah drama Korea. Iya. It's okay not to be okay. Ya. Jadi dari pertanyaan Kak Flo tadi kita bisa melihat gitu ya bahwa ada ini sebenarnya terjadi juga ya di masyarakat kita. Jadi memang saya nggak paham apakah memang ada dua kepribadian atau seperti apa. Tetapi terkadang apa yang orang rasakan sekarang itu sebenarnya dampak masa lalu, ya kan, dampak masa lalu orang-orang itulah gitu ya. Jadi orang tuh misalnya dulu dari kecilnya dia biasa melihat ya mungkin orang tuanya suka galak, marahin, apa-apa disalahin, apa-apa dimarahin lah pokoknya. Nah itu sebenarnya membekas. Jadi sama halnya kalau misalnya kita ini orang psikolog yang paling, jadi sebenarnya informasi itu membekasnya itu masuk ke bawah tanpa dia sadari, masuk ke alam bawah sadarnya gitu. Dan kita tahu kan fungsi otak itu kan menyimpan. Jadi suatu saat itu seperti laci-laci kan. Jadi kalau suatu saat itu dibuka, dia tuh pasti kita lihat lagi nih. Oh, dia mengingat lagi, reminder lagi. Oh, meriman lagi dan seterusnya. Makanya orang-orang tua ya. Jadi kalau orang-orang tua itu maksud saya gini, anak itu kan dilahirkan bukan untuk dipukuli ya. Ya. Anak itu kan dilahirkan untuk dididik, ya kan, untuk dikasih makan dan dikasih pendidikan. Ya kalau saya memahami ya sebagai seorang Muslim, gitu ya, berarti dikasih ilmu agama dari sejak kecil. Gitu. Makanya anak-anak itu biar otaknya itu menyimpan kalau kita hitung persentasi laci itu misalnya 100%, berarti paling enggak 70% dia sudah menyimpan informasi-informasi yang sudah ada di kepalanya. Nah, kalau masalah film yang It's Okay Not to Be Okay ini otomatis gitu. Sebenarnya gini, bisa sih ya, maksudnya dia tuh bisa tidak melakukan hal yang sama karena memang dia terendus ya, apa ya istilahnya, teringat dengan gitu ya. Tapi sebenarnya karena dia seorang penulis, harusnya dia bisa memahami ya apa yang dia tulis ya kan. Apa yang dia tulis berarti dia tahu sadar. Misalnya gini, kita menyampaikan informasi ini kepada orang lain, tapi kita sendiri lupa informasi apa yang udah kita sampaikan ke orang lain kan gitu ya. Tapi kita harus ingat juga. Jadi kalau misalnya apa yang kita omongkan dengan yang kita lakukan itu harusnya sebanding. Ya, sebanding. Jadi nggak apa yang diomongkan beda dengan apa yang kita lakukan. Nah, seperti di buku ini tadi, seorang perempuan itu, kalau saya bilang mungkin dia susah untuk melupakan masa lalunya ya. Tapi kalau saya gini, berprinsip semua orang punya masa lalu, ya kan? Baik itu masa lalunya baik itu ada yang ada yang kurang baik lah kalau menurut saya gitu ya. Tapi kan kita jangan hanya terfokus dengan masa lalunya kita. Jadi kita menyesali kalau kita itu hidup, kita menyesali lahir dari orang tua itu karena selalu dimarahi dan seterusnya.
Tapi seharusnya kita harus harus bisa melihat, harus bisa menatap. Karena dunia ini ya luas gitu, dunia itu lebar gitu. Karena gini, masa lalu itu udah selesai. Sekarang kita harus berpindah ke masa sekarang dan masa akan datang. Jadi buatlah program, buatlah motivasi apa yang ingin kita lakukan dan seterusnya itu untuk menuntut masa depan kita. Jadi bukan hanya kita balik lagi ke masa yang lalu. Artinya kita nggak bisa move on dong ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa move on, gimana kita mau bisa menatap masa depan? Kalau misalnya masa lalu itu aja yang diingat. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa yang tidak punya masa lalu? Masa lalu nggak ada, semua seperti, punya. Seperti lagu ya, masa lalu, biarlah masa lalu. Cecek. Nah itu ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan masa lalu. Nah, betul. Ya kan? Oke. Ya, berarti kita bisa melupakan masa lalu kita, atau kita bisa mencari bantuan. Kalau kita tidak bisa, minta bantuan orang lain untuk membantu kita keluar dari masalah itu mungkin ya. Jadi semuanya harus kita komunikasikan. Komunikasikan itu begini, apa yang memang kurang pas yang kita dapat, kita sampaikan, kita ceritakan. Nah mungkin pilih orang yang tepat. Nah ini ya satu mencari bantuan ke orang lain, dan pilih orang yang tepat. Oh iya, nah, betul. Karena tidak semuanya orang itu ingin mendengarkan apa yang kita keluhkan. Iya. Makanya sekarang to be a good listener itu kita harus mencari orang yang bisa mendengarkan kita. Karena ada juga tuh yang ngobrol tapi ke tembok, karena dia menganggap dia nggak bisa ngobrol sama manusia karena memang susah untuk iya benar. Dia ngobrol aja sama dinding, sama ruangan. Jadi itu cara. Jadi setiap orang itu punya cara untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan apa sih namanya, sesak di dadanya gitu ya. Di dadanya itu. Jadi itu harus dikeluarkan. Kalau nggak itu nanti jadi penyakit. betul kayak gini loh. Kalau dulu aku kayak gitu sama kayak kamu. Nah makanya aku gagal terus kayak gini. Nah jangan, tapi cari orang yang motivasi gitu. Dan saya yakin setiap orang itu pintar, setiap orang itu baik, dan setiap orang itu hebat. Pasti dia keren banget. Kalau semua. Jadi katanya saya nggak tahu karena saya orang bukan psikolog, tapi pernah saya dengar kalau semua orang mempotensikan dirinya, mengeluarkan potensi dirinya itu, dia akan menjadi orang yang luar biasa hebat, lebih hebat dari Bapak B.J. Habibie almarhum kayaknya ya. Itu aja mungkin dari saya. Wah keren, Marita. Mudah-mudahan yang sekarang lagi galau, lagi terjebak nostalgia, terjebak masa lalu, ya cepat sembuh ya, Mak. Cepat sembuh. Marita boleh menerima konsultasi nggak nih? Saya mau menerima konsultasi ya. Jadi pendengar kalau mau ketemu sama Mama Rita gampang, komen aja di YouTube-nya ya, atau komen di Instagram-nya boleh. Oke, terima kasih Mak. Nanti kita ketemu lagi ya. Buat semuanya salam sehat, salam segar ya. Salam semangat. Salam semangat dan kalian luar biasa hebat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.